Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas C tahun 2021 akan menyajikan proses video perawatan keluarga pada warga binaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Delvi yang bertugas pada hari ini mengunjungi setiap rumah. Nah, berhubung tugas kita untuk pengajian keperawatan keluarga, izinkan saya untuk melakukan pengajian, Bapak. Ya. Ya, apakah Bapak berkenan? Nah, mungkin saya izin tanya jawab kurang lebih 10-15 menit, Ya. di mana tujuan dari pengajian keperawatan keluarga ini nanti saya untuk mengkaji atau menggali data terkait kondisi keluarga Bapak, kondisi yang ada di lingkungan di sekitar rumah gitu Bapak Ya. Mohon izin untuk bertanya Bapak, untuk namanya atas nama siapa? Samsul. Bapak Samsul. Untuk alamatnya di sini alamat mana Bapak? Sumerjo Bundenan. Sumerjo Bundenan Untuk umurnya Bapak? Umurnya 53. Umur 53. Untuk sukunya di sini suku apa Bapak? Jawa. Suku Jawa Untuk agamanya kalau boleh tahu Bapak? Agama Islam. Untuk pekerjaannya Kerjaannya petani. petani. Sebelumnya apakah punya riwayat kesehatan Iya, apa kalau boleh tahu Bapak? Darah tinggi. Oh, darah tinggi. Ya. Dulu sempat ada hipertensi ya, darah tinggi gitu ya. Kalau dulu untuk tekanannya berapa Bapak? Paling tinggi? Ini 160. 160. Lalu untuk tipe keluarga yang dimaksud saya tipe keluarga itu dari anggota keluarga sini ada berapa aja? Ada panjenengan selaku kepala keluarga Terus Ada ibu, istri. ibu, istri. Terus dan Bapak? anak satu. Oh, anak. Lengkap Bapak ya, Mas Ian ya. Ya. Jadi kalau dilihat dari sini itu termasuk dari tipe keluarga tradisional. Di mana tipe keluarga tradisional itu ada tipe inti. Di mana tipe inti itu ada ayah, ibu sama anak gitu Bapak. Lalu untuk anaknya Bapak, anaknya umur berapa kalau boleh tahu? Umur 21. Umur 21 berarti anaknya apakah kuliah Bapak? Ya. Oh, kuliah Iya, kalau umur 21 di bagian tahap perkembangan keluarga itu masuk di bagian dewasa Bapak, Ya. karena anaknya udah umur 21. Ya. Lalu Bapak apakah jenengan bersosialisasi sama masyarakat, sama tetangga gitu Ya. Oh Kalau boleh tahu mungkin kegiatannya Bapak? Kegiatannya kalau di masyarakat itu dengan bertani. Itu yang bertani. Ya, kalau di desa dengan destana. Oh, termasuk di kerja di desa juga gitu Ya. Iya, Bapak. Terus mungkin saya izin bertanya terkait lingkungan Bapak. Dimana yang pertama itu indikatornya terkait karakteristik rumah. Kalau boleh tahu ini termasuk rumah sendiri pribadi atau rumah pribadi Apa pernah pindah tempat gitu Bapak? Ya. Enggak, termasuk permanen berarti ya bangunannya Ya. Kalau boleh tahu Bapak ini kalau saya lihat di sekitaran ini ada jendela, pintu juga banyak Bapak. Di belakang juga ada pintu? Ada. Ya, ada. Terus cahaya yang masuk selain cahaya dari pintu itu ada apa Bapak? Ada dari jendela dan ada dari celah-celah angin-angin katanya orang. Oh, celah-celah itu Ya. Oh, itu ya, gentengnya itu ada sini apa sini? Dari genteng asbes. Oh, asbes. Gentengnya ada bisa masuk cahaya? Genteng benih itu ada Bapak? Ada. Oh, ada.
Terus ini saya lihat pakai keramik nggih lantainya. Terus kalau nyapu apakah setiap hari? Setiap hari 2 kali. Oh 2 kali. Pagi Terima sama kasih nggih Bapak nggih. Ini termasuk cukup bersih nggih Bapak. Ya, Lalu untuk atapnya ini saya lihat di depan ada asbes nggih Bapak. Ini apakah semua asbes atau ada genteng? kalau yang di depan markis itu asbes, kalau yang di rumah pakai genteng. Ya Bapak, untuk di sini ada tempat toilet nggih, ada Ya. kamar mandi, ada toilet. Apakah ada jambannya juga? Ya, Lalu ini saya izin bertanya terkait karakteristik tetangga nih Bapak, tetangga dan komunitas. Nah itu mungkin ada kebiasaan dari Bapak ataupun keluarga sini bersama tetangga-tetangga itu gimana bersosialisasinya? sosialisasinya kalau hari Jumat nanti ada gotong royong seperti kalau malam Jumat ada tahlil gilir rumah per rumah. Kalau 17 Agustus atau tahun baru itu ada makan bersama, makan-makan Masuk kompak gitu ya Bapak ya, Ya. sama tetangga ya. ya. Lalu untuk lingkungan fisiknya mungkin jarak antar tetangga itu agak jauh apa dekat Bapak? Dekat. Dekat ya, saya lihat juga di depan juga dekat. Mungkin cuma berapa langkah gitu ya. Ya, Lalu untuk tetangga apa ada ternak juga? ada Ternak ternak kambing, sapi, ayam. Bapak juga. Ya, Lalu untuk budaya ataupun aturan di lingkungan sini Bapak mungkin ada aturan-aturan tertentu di daerah sini? Atau Tidak, berarti tidak tidak ada. Tidak ada peraturan yang tertulis gitu ya Bapak ya. Mungkin budayanya Bapak mungkin selain tahlilan tadi mungkin ada budaya kesenian, jaranan, jalanan. hadroh. Ada ya Bapak ya. Ya, Lalu untuk mobilitas geografis keluarga itu mungkin dari keluarga apakah pernah pindah tempat tadi? Boten nggih, boten pindah tempat. Terus Bapak sebagai kepala keluarga pripun mencari nafkah? Tadi kan bekerja katanya petani, terus pripun terkait nafkah Bapak? ya terkait apa? Alhamdulillah mencukupi. Cukup gitu ya Ya. Bapak. Kalau Ibu di sini sebagai apa Bapak? Ibu di sini sebagai kerjaannya itu ada buat roti, kue basah. Ibu juga jualan roti nggih. Ya, Baik Bapak, cok masih rono ya. pengisor nih. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya nggih terkait fasilitas sosial sama kesehatannya. Mungkin di sini ada kayak pelayanan pendidikannya Bapak kayak SD, SMP, SMA gitu gimana? Deket atau jauh gitu itu aksesnya? Kalau SD dekat, kalau SMP sedang jalannya, nggak jauh ya kan dekat. Berapa meter kira-kira Bapak? Kalau SD-nya kira-kira 50 meter. Oh deket ya, Ya. di daerah sini ya. Ya. Terus mungkin SMP, SMA? Kalau SMP-nya kurang lebih 500 meter. Terus untuk fasilitas kesehatan kayak mungkin puskesmas, rumah sakit gitu gimana aksesnya? Kalau aslinya rumah sakitnya jauh. Kalau puskesmas dekat, kurang lebih 100 meter dari sini. Oh di daerah sini juga Ya. nih Bapak ya. Ya, Mungkin selanjutnya ada fasilitas transportasi Bapak. Apa transportasinya mungkin apa aja di sini di Cuma- rumah ini? cuma gitu. sepeda motor. Sepeda motor. Kalau boleh tahu ada berapa sepeda motornya? 2. Ada 2 gitu. Lalu untuk selanjutnya ada sistem pendukung keluarga Bapak. Nah, alhamdulillah ini dari tadi ini sehat gitu Bapak. Mungkin dari Bapaknya hipertensi itu masih bisa diiringi waktu gitu nih Bapak. Jadi harus jaga pola makannya Ya. kalau bisa. Nah, selain itu mungkin ada fasilitas kesehatannya yang mendukung kayak BPJS atau KIS gitu. BPJS BPJS gitu ya. Ada BPJS juga. ada.
BPJS itu juga ada, tadi udah disebutin kayak pelayanan kesehatan di puskesmas tadi juga ada, pelayanannya juga bisa diakses gitu Bapak ya, meskipun pakai jalan kaki juga bisa kan ya, soalnya kan deket ya. Sekarang bagian stres sama coping keluarga Bapak, mungkin dari Bapak sebagai kepala keluarga di rumah ini, cara mengatasi emosinya untuk atau mengendalikan emosi terhadap masalah-masalah yang ada di rumah tangga gimana? Ya, kita harus pandai-pandai mensabarkan antara keluarga biar emosinya tidak terlalu ketinggian, biar rendah, jadi biar tidak ada masalah itu. Mungkin sambil diskusi juga gitu Ya. kayak menyelesaikan masalahnya gitu gimana gitu Ya. Nah selanjutnya ada pemeriksaan fisik ya Bapak. Nah Ya. berhubung tadi Bapak jelaskan ada riwayat kesehatannya hipertensi gitu nggih. Nah saya mohon izin untuk meriksa Bapak boleh? Boleh. Saya tensi dulu nggih Bapak. Ya. Ya. Enggak ya. Bocok ngomong. Emang nggak tahu tak enggak. Untuk tensinya itu 140/90 nggih. Jadi itu termasuk tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi banget kayak yang kemarin 160 itu ya. Jadi mau dijaga untuk pola makannya, kesehatannya, juga yang olahraga tadi sering-sering olahraga nggih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tanya ke Bapak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi bisa dilihat dari pengajian yang saya lakukan tadi. Nah di sini juga ada tipe keluarganya termasuk di tradisional di Bapak, di bagian inti di keluarga ya. Ada ayah, ibu sama anak juga. Lalu untuk tahap perkembangannya itu masuk ke tahap dewasa ya Bapak, karena di atas 20 tahun umur anaknya juga gitu nggih. Lalu untuk prinsip dasarnya itu preventif juga udah masuk gitu ya. Ada bisa olahraga, terus makanan-makanan yang banyak sayur-sayurnya juga gitu nggih. Lalu untuk di bagian lingkungan itu karakteristik rumah juga terpenuhi, ada jendela, pintu, terus cahaya juga bisa masuk nggih. Lalu untuk karakteristik tetangga sama komunitas itu bersih-bersih lingkungan juga nih Bapak ya, gotong royong di 17-an gitu. Lalu di lingkungan fisik jarak antar tetangga juga dekat. Terus ada hewan ternak juga di belakang. Mungkin kebersihannya jangan lupa dijaga nih Bapak, terhadap kayak kotor-kotoran dari hewan tersebut. Lalu budaya sama aturan di lingkungan tidak ada ya untuk peraturan di lingkungan yang tertulis. Mungkin untuk budaya ada jaranan, hadroh gitu, sama tahlilan rutin gitu nih Bapak. Lalu untuk mobilitas geografis keluarga itu tidak pernah pindah tempat tinggal gitu, tetap menetap di sini gitu nggih. Lalu untuk fasilitas sosial di sini juga dekat SD, juga dekat sama puskesmas. Cuma kalau di rumah sakit agak jauh, mungkin berapa menit? 10 menit Bapak? 10 menit. Juga masih bisa dijangkau ya Bapak ya. Untuk fasilitas transportasi ada 2 motor ya Bapak. Untuk sistem pendukungnya semua sehat, juga ada BPJS gitu nggih. Jadi bisa diambil terkait rumusan diagnosanya itu saya di kesiapan peningkatan pengetahuan. Karena kenapa kok ngambil ini? Karena dari yang pengajian sebelumnya yang saya tanyakan tadi kepada Bapak itu alhamdulillah normal semua, maksudnya udah baik semua gitu nggih. Jadi saya lebih menyoroti ke bagian kesehatannya Bapak terkait hipertensi itu tadi.
Jadi peran saya itu di sini sebagai perawat itu bisa memberikan informasi sama pendidikan kesehatan. Maksudnya saya bisa memberikan informasi kepada Bapak terkait ke hipertensinya Bapak, tetapi hipertensi kayak gitu. Hipertensi itu tahu nggak Bapak? Belum. Oh belum. Jadi hipertensi itu tekanan darah yang tinggi gitu nih Bapak. Jadi kalau bisa Bapak itu harus menjaga pola makan. Kalau makannya itu jangan terlalu banyak yang asin-asin ya Bapak, dikurangin itu yang asin-asin. Terus kayak kopi, santan itu kalau bisa dikurangin gitu nggih. Ya. Jadi mungkin itu peran saya dalam pengkajian ini itu lebih ke memberi informasi sama pendidikan kesehatan. Maksudnya di bagian pemberian informasi itu terkait informasi terhadap kesehatan Bapak, yakni dari riwayat hipertensi itu tadi. Mungkin Bapak nih, mungkin seminggu lagi saya kesini lagi untuk mengecek kesehatan Bapak lagi sama ngecek di lingkungan daerah sini juga nih Bapak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya izin pamit nih Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Puskesmas Pak. Kemarin kan kalau nggak salah itu sudah diwawancarai dari salah satu teman saya ya Pak ya, seminggu yang lalu ya Pak ya. Nah, tujuan kita di sini memfollow up, jadi melakukan kajian ulang lagi. Jadi meneruskan nanti ada pertanyaan yang dengan harus dijawab ya. Jadi saya oleh sahabat ini Pak, perawatnya ini siapa? Saya Ahmad Faisal, sama juga perawatnya. Saya Devia juga sebagai rekan dan perawat dari Puskesmas. Jadi saya juga mereka sebagai perawat dari rekan-rekan. Jadi kita ada berempat Pak. Di sini tujuan kita adalah untuk melakukan pengajian sampai melakukan interview sampai selesai. Jadi nanti mungkin ya Pak ya, nanti seminggu ke depan kita akan juga melakukan kunjungan lagi sampai mungkin kurang lebih 3 kali kunjungan. Dan kemungkinan ada perubahan orang. Iya. Jadi ada ganti Jadi memang ada tugasnya ketemu saya. Ya. Bapak berkenan Pak? Apa keberatan? Berkenan. Waktu itu jenengan keluarnya kalau nggak salah darah tinggi. Iya. Darah tinggi Pak. Iya. Tensinya terakhir berapa waktu di kunjungan pertama itu Pak? 140/90. Itu ada keluhan Pak. Dan Setelah ini di rumah itu jenengan sama siapa aja Pak? sama ibu Sama ibu aja ya. Terus selama ini kalau jenengan katakanlah sakit, jenengan dibawa ke berobat sendiri atau dibiarin atau gimana? berobat sendiri. Kemana Bu kalau berobat sendiri biasanya? Puskesmas. Tapi semuanya berkarya juga dari sini ya. Tapi dengan penyakitnya sama nih, darah tinggi. Tinggi aja. Jadi kalau katakanlah terkontrol ya Pak. Dengan kalau ke puskesmas itu berapa minggu sekali atau ada aturannya atau gimana dengan kalau ke puskesmas? Kalau ada keluhan. Oh jadi kalau ada keluhan saja keluhan. Jadi selama tidak ada keluhan meskipun obatnya habis tidak ke puskesmas. Oh gitu. Jadi coba kita ulang lagi tensinya nih Pak, Ya. pastikan dengan darah tinggi apa enggak infeksinya sambil dari mbak-mbaknya ngonensi, saya tanya ke ibunya. Ibu aktivitasnya sekarang apa di rumah sih? Oh senang lagi. Halo bapaknya? Ya, hari ke sawah. Selain itu ada pekerjaan lagi nggak Bu? Kalau malam itu setelah pada sampingan. Mami saya itu bikin lobby kalau nanti ada patroli ikut deh. Oh gitu. Jadi ya. Bu, ini tadi kan saya sempat tanya untuk darah tingginya itu kan katanya kontak puskesmas ini. Terus itu selama berapa lama itu? Apa dikatakan sakit darah tinggi? Sudah pulang ini. Oh baru ini. Di kamar kamu umur berapa tuh? Ada 1 tahun tuh? Ada. Punya tahu kalau darah tinggi? Ada. Oh, sempat ngamar enggak?
pusing nanti dikasih obat. Jadi obatnya itu biasanya kalau dari Pusma dapat berapa macam ya? Satu macam saja. Itu kan satu ya, satu emprak gitu ya biasanya gitu. Nanti kalau nggak ke puskesmas, kalau pusing atau malam kan nggak ada puskesmas. Betul ya. Itu beli obat hepatitis. Oh, ini medipil. Beneran itu punya. Siapa yang ngasih tahu? Jadi anu Bu, obatnya itu diminum tiap hari. Ya, Ya. selama pusing aja. Selama pusing aja. Selama pusing sama kalau ada udah makan ikan. Oke. Jadi kalau sisa disimpan ya. Iya. Nanti kalau pusing lagi diminum. Ya. Jadi tidak tiap hari. Ya. Terus selama proses minum obat, bapaknya ini modelnya harus menyiapkan. Itu minumnya satu kali itu pagi atau malam tuh? Tergantung pusingnya. Oh, tergantung pusingnya. Iya. Kalau pusingnya pagi minumnya pagi. Iya, kalau malam ya minumnya malam. Berapa Pak tensinya? Tadi 150 per 200. Terakhir minum obat kapan Pak? Oh, sudah lama nggak minum obat. Ini Ada tensinya itu, Hah? ada 1 minggu nggak minum. Oh, ini tensinya Minumnya itu Pak. Siapa itu? Kalau ada nanti ada undangan di mana ya? Baru kalau ada undangan Itu sebelumnya minum. Sebelumnya mesti makan-makan. Iya. Sebelum makan. Kayak kemarin Iya. waktu final final dia Sepak nonton bola. sepak bola itu. nobar itu. Iya. Itu Siapa yang ngasih makan Pak? Ada yang ngasih makan tadi di sana. Masak. Desa. Oh, masak-masak. Untuk tensinya badan 140 per 100 Pak. Itu memang dikatakan kalau dari ilmu saya itu hipertensi Pak. Jadi menginjak untuk hipertensi. Berarti perlu waspada jadinya. Iya. Jadi sebaiknya sih dimana seharusnya minum obatnya 2 kali. Kemudian nanti kan dikontrol Pak di puskesmas. Ini nanti biasanya dosisnya akan dikurangi sama petugas kesehatannya. Jadi enggak kayak di waktu gitu. Ibu selama ini kalau ngasih minum obat bapaknya modelnya harus dikasih atau Gimana? Cukup diingatkan aja. Nanti ambil sendiri. oh gitu. Sering lupa nggak Bu? Kalau Iya. kalau sering lupa. Tapi selalu dibawa. Selalu dibawa kemana-mana. Iya. Tapi nggak Enggak. Rasanya jenengan kalau pas waktu apa? Bapak instrumen pernah nggak bapak itu pusing terus jenengan mengingatkan minum obat tapi bapak nggak mau gitu? Pernah nggak? Pernah. Terus perasaannya jenengan gimana kalau seperti itu? Ya takutnya jatuh di jalan atau di kamar mandi itu kan kalau pusing. Seringnya mau apa enggak kalau jenengan masih suruh minum obat? Jadi Mau minum. kalau jenengan menyarankan minum obat gitu. Ya minum. Bapaknya mau. Berarti lebih sering mau ya daripada tidak maunya. Ya. Jadi jenengan jadi tertinggal kalau bapaknya nggak mau gitu. Biasanya. Ini dari dari mana? Untuk pola makannya lauk-lauknya gimana? Apa masih metode yang bagus atau gimana? Kalau masalah lauk makannya setiap hari itu tidak tentu. Masalahnya kayak ibu sibuk ada pesanan kue, ada apa itu nanti kalau sebagai lauknya itu kadang ya adanya iwa asin, adanya daging ya daging. Berarti yang disediakan ibunya yang jenengan makan. Iya. Yang ada di kulkas. Iya. Jadi ibunya juga nggak anu, nggak streng gitu apa? Nggak. Ya Ya, sudah ya, kasih itu aja. saya nggak masak saya Ada malah nggak masak gitu. Ya, iya memang. Biasanya kalau sebelum sarapan apa Bapak itu konsumsi kopi? Ya, Iya. sebelum sarapan mesti kopi. Tiap hari. Iya, Ya. tiap hari. Meskipun lagi pusing atau darah Iya. Iya, pusing. Kalau saya nggak. Kadang-kadangnya gitu, kalau pusing minum kopi kadang hilang. pusingnya hilang. Jadi itu jenengan ketagihan kafeinnya Pak, Ya. bukan kafeinnya. Pak gini, Ya. kita saya rasa
pertemuan kita sudah cukup. Sesuai dengan kontak yang tadi saya sampaikan, mungkin itu nanti dengan kita akan kembali ke penyiar untuk menanyakan keadaan minumnya. Mungkin kurang lebih 1 minggu lagi, tidak ada masalah ya Pak. Paling mungkin nanti teman-teman yang akan datang selanjutnya itu akan menanyakan tentang keadaannya Bapak dalam segi penyakitnya, karena kita kan tadi sudah tanya-tanya banyak dan menjawab sama Ibu ya. Masalahnya dengan ada hipertensi atau darah tinggi. Nah, jadi nanti mungkin dari teman-teman yang selanjutnya akan diajari gimana minum obat darah tinggi yang benar, terus kemudian makan itu model makannya dari menunya itu yang benar seperti apa. Jadi mungkin akan diajarkan ataupun mungkin juga akan diajarkan senam untuk darah tinggi nanti Pak, kemungkinan ya tapi yang pasti jenengan pasti minggu depan itu akan dilakukan treatment untuk melakukan gimana sih yang benar minum obat hipertensi darah tinggi itu seperti apa, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Cukup ya Pak, ada pertanyaan untuk kita Pak? Dari teman-teman sudah ada. Nanti juga dari teman-teman kan nanti berbeda ya, bukan kita nantinya. Jadi ada perbedaan personil nanti. Tapi dari teman-teman sudah cukup semua. Mungkin Pak, mungkin dari kita cukup sekian pertemuan kali ini. Nanti semoga dengan diberikan kesehatan dan minggu depan, jadi tidak ada kendala ya nanti kalau teman-teman untuk melakukan pengunjung. Terima kasih waktunya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari Bapak. Sebelumnya teman-teman saya sudah pernah berkunjung ke sini ya. Nah, itu sebelumnya kita dapat informasi dari teman-teman bahwa dari bapaknya mengalami penyakit darah tinggi. Nah, tujuannya kita di sini itu untuk edukasi, untuk memberitahu informasi atau pengetahuan apa saja kayak larangan makannya, pola makan hidup yang lebih sehat, terus mungkin lebih jelasnya dari teman-teman juga yang makan hidup di sini terkait bagaimana cara pola makan yang baik atau peminuman obat yang teratur yang baik itu gimana nih? Nanti akan jadi sebelumnya saya izin dari dulu ya. Saya dapat info yang pertemuan kemarin itu 140 100 menurut saya. Jadi yang sekarang lebih dimensi kurang ya. Tujuannya untuk mengontrol tekanan darah tinggi Bapak ini dalam keadaan baik atau berbeda. Sehat gitu Pak. Kalau yang pertemuan kemarin itu katanya bahwa emang udah terbiasa. Ya kalau misalnya katanya dia Bapak ini. Bu, kalau Ibu biasanya kegiatannya ngapain? Kita pun cuma bisa doa sama Kristus. Oh, bapaknya? Ini bapaknya. Dalam keadaan normal. Masih alirannya memang segitu. Kalau dari yang kemarin berarti agak turun. Oh, nih. Nanti Sudah. jadi gini Pak, seperti yang kita ketahui kemarin dari data yang diambil dari teman-teman dengan masih makan asin atau daging atau tidak teratur gitu Pak, maksudnya pola makannya masih sembarangan gitu. Jadi itu kami menyarankan untuk makanan coba kurangi asin kayak makanan ikan asin atau jenisnya itu asin-asinnya itu dikurangi juga Pak. Kopi juga dikurangi, terus daging-daging juga dikurangi,
untuk minum obatnya kan sudah dikasih oleh di Puskesmas. Niku untuk jangka panjang dan harus kontrol di Bapak untuk obatnya diminum secara teratur oleh aturan yang sudah ditentukan di Bapak. Ini di sini saya akan memberikan edukasi dan motivasi dari ibu yang bisa membantu bapak gitu. Mungkin ada teman mungkin ibu bisa sedikit meluangkan waktu karena ibu tadi bilang kerjanya itu seharian di tahun tinggi dari pagi sampai malam ada juga ya. Jadi mungkin dari ibu sendiri nggak ada istirahat, mungkin nggak ada waktu buat diri sendiri dan juga untuk menyelamatkan bapak gitu ya. Saya lupa untuk itu lupa juga. Artinya kalau Bapak sudah memutuskan langsung saya suruh Mungkin perlu sedikit dimotivasi lagi dulu dan dulu juga bapaknya untuk bisa mengajar diri bapaknya biar nanti bapak nggak bisa tahu merasa pusing atau terpengaruh emosional ya gitu kan. Kalau sudah terpengaruh emosional bisa sering marah-marah gitu kan ya pak ya, identik sama orang yang bisa kita di sini gitu. Karena nanti emosional nanti berdampak ke pendidikan, ke keadaan keluarga. Kemudian mungkin karena tadi ibu masak setiap hari bu. kadang-kadang masak ya masih aja nanti yang masalah ikan bapak itu kalau ada apa itu goreng ada ikan asin ya ikan asin digoreng Makanya sering makan ikan asin gitu. ya memang sukanya ikan asin wah soalnya itu asinnya itu membuat ikan Iya. Kalau untuk ibu waktu masak nih itu dikurangin garamnya gitu kayak sehari itu kalau di pola makan direndah garam buat orang hipertensi darah tinggi itu sehari batasnya kurang lebih 100% deh. ya Kemudiannya juga porsi otomatis ada putih dan juga sayur dan buah. untuk aktivitas fisiknya juga Pak ringan-ringan kayak jalan-jalan terus dengan petani nih Setiap hari bisa apa? oh gitu Biasanya kalau petani itu kalau nggak kopi rokok itu juga masih ya Pak ya. Ya kalau satu orang masih dibikin kopi. Kopi sama rokok kan mesti setiap hari ya. Setiap hari gitu ya. Setiap hari. Kadang-kadang dikirim sama orang tani itu ya ada ikan asinnya ya ada kopinya. Tiap hari juga ada nggak mau Iya. Yang malam. Kalau tidurnya berarti Ya kadang ya mulai kadang jam 2 baru mulai tidur pulang. kurang-kurangin deh Bapak Apa? Kalau malam aktivitasnya kan jaga air. Airan. itu memang ada pekerjaan juga kan. Ya, Tuntutan pekerjaan. kerja tetap itu tuntutan dari petani kalau air. Ya mungkin kalau belajar sama Mbak Intan terlibat bilang terkait apa aja pantangan sama yang harus dilakukan sama yang harus dihindari juga. Mungkin itu juga apa kayak pola hidupnya ya Mbak ya. Selain minum obat, pola hidup makan, pola tidur ya. aku juga jangan lupa Ya, kesehatan yang kerja. ya sambut Ada yang ingin ditanyakan dari Nggak ada. baik untuk selanjutnya teman kita akan ada kunjungan lagi untuk minggu depan ya Bapak kesini Ya. untuk melihat kondisi Bapak mengontrol Ya. tekanan darah Bapak dan akan mengajarkan berupa senam ya, terapi untuk sampun Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait teman-teman yang baru di rumah di Bapak, semoga cepat sembuh, tekanan darahnya juga normal yang normal gitu, pola tidurnya gitu.
Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang makan belum dengan lagi di teman-teman gitu. Tapi itu saja tentang terima kasih atas waktunya. Kami pamit gini Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Assalamualaikum Mbak, Bu. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Pertemuan kemarin kita sama teman-teman sebelumnya ini sama teman-teman baru mungkin perkenalan Mbak. Perkenalkan, Bu, Bapak, nama saya Sultan Nisa. Saya Mareta kan ketemu ya pas Ketemu kali pertanyaan. Kenalkan saya namanya. Pertemuan kemarin kan kita lebih ke edukasi kayak memberitahu terkait apa larangan sama yang harus dilakukan dalam apa dari Bapak sendiri juga ada itu ya. Ya untuk di pertemuan kali ini kita akan melakukan senam terapi hipertensi. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan sama rekan-rekan kami. Oke, Bapak Ibu, karena kan kemarin Bapak itu ada dari potensi dan juga di pertemuan sebelumnya sudah diberikan edukasi terkait minum obat teratur, terus makan apa yang dilarang dan boleh dimakan. Nah, untuk pertemuan kali ini kami akan melanjutkan serangkaian perawatan itu dengan memberikan senam hipertensi. Nah, senam ini itu berupa aktivitas fisik yang bertujuan untuk melancarkan aliran darah dan pasokan oksigen ke dalam otot sehingga nanti bisa menurunkan tekanan darah. Itu ya Pak. Sebelum itu mungkin boleh kami cek tensinya dulu ya Pak. Ya. Silakan dengan saya. Untuk tensinya itu 130 sama 100. Jadi yang tensinya itu masih tinggi ya Pak. Ini kemarin ada kita melakukan pengajaran Bapak senam hipertensi tersebut. Nanti senam hipertensi itu ada beberapa gerakan gitu ya Pak yang akan kami nanti konsultasi tadi Pak. Nah, untuk waktunya mungkin selama 5 sampai 10 menit itu apakah Bapak tersedia? Oh baik, Pak Bapak dan Ibu bersedia, nanti tadi kita mulai melakukan di baik, mungkin saja kita sudah mulai nih Pak. Ini untuk videonya bisa dilihat dari sini ya. Jadi ini yang kita ajarkan mengikuti gerakan tangan saja. Ibadah itu bisa dilakukan sambil duduk atau sambil berdiri juga bisa. Gerakan yang pertama, gerakan menepuk jari, jadi tangannya seperti ini. Terus seperti ini bisa 2 sampai 8 kali dilakukan. Dan sebelumnya itu dilakukan. Lanjut ke gerakan kedua, bisa saja. Gerakan kedua sama seperti ini Bapak, Ibu, cuma jarinya ini ada dimasukin ke silang sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus selanjutnya Mbak, untuk gerakan ketiga, tangan seperti ini, kemudian di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 8. Lanjut ke gerakan itu, ini tangannya ke depan, lalu ke ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah selesai. Senam kita sudah selesai. Ini Bapak dan Ibu, gimana perasaannya setelah kita melakukan senam tadi? Alhamdulillah, perasaan badan kayaknya ringan, sehat daripada yang sebelumnya ada tapi. Alhamdulillah, jadi nanti bisa diterapkan di Pak. Ya. Kita
juga Ya. masih ingat tidak buat makannya apa saja? Seadanya pertama tadi tepuk tangan, kedua senang sekali, ketiga kontrol, keempat jalan kaki mungkin. Ibu saya sudah paham gerakan-gerakannya nanti bisa diterapkan. Itu pola makannya ini Ibu, kan kemarin sudah dilakukan edukasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu masih ingat kalau daerah tinggi itu makanan yang dilarang dimakan itu apa saja? Rasa asin Ya, dan mengurangi kopi dan daging, daging dan lain-lain. ya. Dan juga untuk pola makan setiap harinya itu harusnya ada sayur juga seperti Ya. itu. Ya, sama tadi kan udah dijelasin pola makannya, mungkin kalau pola tidurnya bapak ibunya juga kalau bisa jangan begadang gitu ya. Itu bapaknya patrol gitu ya, Ya, itu mungkin kalau bisa harus memanage waktunya gitu loh, biar imbang antara istirahat sama kegiatannya gitu. Dan juga untuk konsumsi obatnya itu harus rutin. Biasanya setiap hari itu berapa kali sehari harusnya? 1 kali. Ya. Ibunya nanti juga bisa mendampingi bapak nih untuk melakukan senam gitu, atau mungkin juga bisa minta tolong ke lingkungan buat di-setelkan video YouTube tutorial gitu. Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir di Bapak. Setelah sebelumnya kita melakukan perawatan, ini pertemuan kita yang terakhir. Kami harapkan di pertemuan berikutnya Bapak dan Ibu bisa mandiri dari rekomendasi dari pola makan, obat, dan juga aktivitas fisik. Baik, jika apakah ada yang ingin ditanyakan belum ya Pak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami pamit dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.